Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Semoga selalu diberikan limpahan rahmat, rezeki, dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, masih bersama saya Devi Yulia Rahmi. Hari ini pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang teknik analisis data. Kenapa teknik analisis data ini perlu kita pelajari? Karena data yang sudah kita dapatkan di lapangan, apakah itu data primer ataupun data sekunder, maka perlu kita analisis untuk mendapatkan atau menjawab tujuan dari penelitian yang ada. Nah, analisis data ini sangat erat kaitannya dengan tool software yang nanti secara teknis akan digambarkan melalui beberapa video yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Nah, sekarang untuk konsepnya terlebih dahulu. Sebelumnya ada 6 subbahasan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah mengetahui itu apa uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua adalah mengetahui uji statistik deskriptif. Yang ketiga adalah mengetahui uji beda. Yang keempat adalah mengetahui uji hubungan atau korelasi. Yang kelima mengetahui uji pengaruh. Dan yang keenam analisis data. Untuk nomor 3 dan nomor sampai dengan nomor 6 ini adalah pilihan bagi teman-teman nantinya bergantung kepada tujuan penelitian. Yang wajib dilakukan oleh setiap penelitian yang pertama adalah menguji validitas, kemudian uji statistik deskriptif, dan memilih salah satu dari statistik multivariat, apakah itu uji beda kah, uji hubungan kah, uji pengaruh kah, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, apa itu uji validitas dan uji reliabilitas? Uji validitas adalah mengukur sejauh mana instrumen yang kita gunakan dalam penelitian kita itu benar-benar mengukur hal yang sebenarnya diukur. Jadi, ketika kita ingin mengetahui, analogi sederhana ya, ketika kita ingin mengetahui apakah suatu bakso itu enak, maka kemudian kita membeli bakso tersebut dan mencoba bakso tersebut, maka itu benar alat ukurnya. Tapi kemudian ketika teman-teman ingin mengetahui apakah bakso ini enak, tapi malah yang dibeli sate, maka kemudian itu tidak tepat alat ukurnya. Nah, begitulah gambaran dari uji validitas. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah mengukur sejauh mana kekonsistenan dan stabilnya pengukuran yang dilakukan dalam mengukur konsep. Analoginya masih berkaitan dengan bakso dan sate. Ketika saya ingin mengetahui bahwa bakso itu enak, maka kemudian saya beli bakso. Kemudian teman yang lain, misalnya si Ani gitu, Ani juga ingin mengukur apakah bakso ini enak atau tidak. Dia kemudian juga membeli bakso. Kemudian ada Budi juga ingin mengetahui hal yang sama, maka kemudian Budi membeli bakso. Maka dapat dikatakan bahwa bakso yang digunakan sebagai alat ukur tersebut reliable. Tidak ada orang yang ingin mengetahui apakah bakso itu enak, tapi malah sate yang dibelinya, maka baru alat ukur tersebut dikatakan tidak reliable. Seperti itu analogi sederhananya. Nah, sekarang yang harus teman-teman ketahui, apa sih yang harus diuji atau apanya yang harus diuji valid atau dan reliable ini? Yang diuji itu adalah alat ukurnya. Jika kita menggunakan survei, maka kuesioner atau item pertanyaan dari sebuah variabel itu kita ukur. Jika kita menggunakan observasi, maka detail-detail pertanyaan observasi itu yang kita ukur. Jika kita menggunakan eksperimen, maka set desain instrumen kita, eksperimen kita itu yang harus diukur valid atau tidak. Oke, sekarang untuk uji validitas itu terbagi ke dalam 4 bentuk. Ada validitas isi atau content validity, ada phase validity, ada predictive validity, dan construct validity. Validitas isi atau content validity ini berkaitan dengan pertanyaan atau item-item pertanyaan yang telah digunakan untuk mengukur konsep sesuai dengan konsep yang diukur. Jadi sudah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka kemudian kita adaptasi, maka itu valid secara konten. Kemudian ada phase validity atau validitas permukaan,
Jadi ini berkaitan dengan validitas itu dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan dalam mengukur konsep oleh para pakar. Artinya apa? Ketika pakar menyepakati bahwa instrumen tersebut valid, maka itu sudah dikatakan bisa valid secara face atau secara permukaan. Selanjutnya yang ketiga adalah predictive validity, yakni validitas dengan mengetahui kemampuan instrumen untuk memprediksi perbedaan individu di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah construct validity. Nah, construct validity ini erat kaitannya dengan penggunaan statistik. Ada terbagi dua, ada validitas diskriminan dan ada validitas konvergen. Nanti bisa diukur untuk masing-masing alat analisis, apakah itu SPSS atau Smart PLS atau Stata atau AMOS dan segala macamnya. Nanti teman-teman untuk tutorial bagaimana teknisnya menguji validitas dan reliabilitas ini silahkan cek video-video apakah di YouTube atau beberapa video juga sudah saya lampirkan di Google Classroom. Nah, konsep selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang uji statistik deskriptif. Apa itu uji statistik deskriptif? Yakni merupakan sebuah alat analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian. Ini bisa dilihat dari rata-rata atau mean, ada maksimum, nilai maksimum, ada nilai minimum. Jadi statistik deskriptif ini juga penting adanya di dalam sebuah report hasil penelitian dan juga ada di bab 3 atau untuk metode. Jadi di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa misalnya rata-rata suatu variabel X diisi sangat setuju, atau nilai maksimum dari variabel X adalah 3, nilai minimum dari variabel X adalah 1. Maka kemudian kesimpulan itu bisa kita dapatkan dengan cara menguji statistik deskriptif. Bagaimana cara mengujinya? Silahkan cek video yang sudah saya berikan. Nah, selain setelah melakukan uji instrumen, validitas dan reliabilitas, kemudian uji statistik deskriptif, dan sekarang kita memilih salah satu di antara teknik statistik untuk menjawab tujuan penelitian. Ada uji beda. Yang pertama uji beda. Uji beda itu sesuai dengan namanya, maka uji ini digunakan untuk mencari perbedaan antara dua hal atau tiga hal. Baik itu sampel penelitian data atau beberapa sampel data gitu ya. Dalam kasus tertentu bisa juga mencari perbedaan antara suatu sampel dengan nilai tertentu. Contoh uji beda. Yang pertama misalnya, perusahaan ingin mengetahui apakah lampu yang diproduksi mampu menyala lebih dari 1000 jam sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Kemudian yang kedua, seorang guru ingin mengetahui apakah suatu model pengajaran memberikan hasil yang berbeda terhadap hasil prestasi belajar 2 kelas siswa. Dan yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi tentang advertising KAP antara kelompok akuntan publik dengan kelompok akuntan pendidik dan kelompok pengguna jasa KAP. Maka dari 3 contoh yang ada di atas dapat disimpulkan. Contoh nomor 1 itu memerlukan uji beda terhadap suatu sampel data dengan nilai tertentu, yaitu 1000 jam. Contoh nomor 2 memerlukan uji beda terhadap 2 buah sampel, yaitu nilai prestasi belajar antara 2 kelas. Dan contoh nomor 3 untuk memerlukan uji beda terhadap 3 kelompok akuntan. Di dalam hal ini persepsi terhadap advertising KAP. Nah, bagaimana teknisnya? Silahkan nanti dicek video yang sudah dibagikan. Selanjutnya, yang kedua adalah uji hubungan atau korelasi. Secara sederhana, uji korelasi ini merupakan uji statistik yang hanya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih dari penelitian atau seberapa besar hubungan antar variabel dalam penelitian. Misalnya, tingkat produktivitas akuntan itu berhubungan dengan motivasi yang diterimanya, seperti itu. Atau motivasi berhubungan dengan tingkat produktivitas akuntan. Jadi tidak ada di sana antara produktivitas dan juga motivasi saling sama-sama berhubungan. Itu disebut dengan hubungan. Hubungannya adalah dua arah antara akuntan motivasi akuntan dengan produktivitas akuntan atau produktivitas akuntan dengan motivasi. Maka tidak ada
dianggap sama di situ. Beda nanti kalau kita berbicara pengaruh. Kalau pengaruh itu otomatis X berpengaruh tidak terhadap Y, bukan Y berpengaruh terhadap X. Oke, selanjutnya untuk video bagaimana cara menguji korelasinya ini silahkan teman-teman cek video di YouTube kah, di Island kah, di Google Classroom kah yang sudah dibagikan. Kemudian yang terakhir kita berbicara tentang uji pengaruh. Nah, uji pengaruh seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengaruh itu adalah menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk uji pengaruh sendiri ada banyak, bisa menggunakan analisis sederhana, apakah itu regresi sederhana yang mana X-nya hanya satu, Y-nya hanya satu, atau menggunakan multiple regression atau analisis regresi berganda di mana X-nya lebih dari satu dan Y-nya satu. Atau juga bisa menggunakan metode lain seperti PLSM. Nah, itu juga bisa menguji pengaruh di sana. Atau bisa menggunakan AMOS atau STATA. Jadi ini pilihan teman-teman nantinya bentuk teknik analisis data seperti apa yang ingin digunakan. Oke, the last one is tentang analisis data. Analisis data ini memilih salah satu dari beberapa analisis berikut berdasarkan kepada tujuan penelitian. Ada dua generasi dari teknik statistik. Teknik statistik pertama, first generations itu terdiri dari tujuannya ada primary exploratory, primary confirmatory. Exploratory artinya mengembangkan teori, konfirmasi artinya mengkonfirmasi teori tersebut. Fourth generation seperti cluster analysis, exploratory factor analysis, multidimensional scaling. Untuk primary confirmatory ada analysis of variance, ada logistic regressions, ada multiple regressions, ada confirmatory factor analysis. Kemudian muncul generasi kedua dari teknik multivariat yang disebut dengan SEM. SEM itu juga terbagi dua, ada Partial Square Structural Equational Modeling atau PLSM, dan ada yang disebut dengan Covariant Based Structural Equational Modeling atau CBSEM. Oke, nah ini teman-teman memilih salah satu metode analisis data yang akan digunakan. Apakah multiple regression atau menggunakan cluster analysis atau menggunakan multidimensional scaling? Yang paling penting adalah teman-teman mengetahui tujuan penelitiannya, kemudian bisa dijawab, kemudian datanya tersedia, kemudian bisa dijawab menggunakan salah satu analisis multivariat yang ada. Nah, ini berlaku untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Sementara untuk kualitatif itu akan lebih berbanyak berbicara tentang bagaimana menganalisis datanya. Kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan NVivo, yang mana di sana dia bisa mentranskripsikan hasil wawancara, kemudian kita analisis sendiri menggunakan interpretasi dari si peneliti, karena kualitatif ini sifatnya banyak membawa subjektivitas dari si peneliti sendiri, seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan silakan di forum WhatsApp group atau di Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.